Pak Pendeta, saya pernah lihat di YouTube ada orang bernama Romo Daniel Biantoro dari gereja Ortodoks. Dia senang sekali menjelek-jelekan teologi Protestan. Dia khusus membahas mengenai keselamatan reform Calvin dalam beberapa sesi. Dan kesimpulan dari videonya adalah Calvin sesat. Beliau senang sekali mengkristenkan orang Kristen atau seperti yang dilakukan saksi Yehova. Beliau merasa paling benar dan yang lain salah. Padahal di ortodoksnya sendiri, sepengetahuan saya banyak doktrin yang tidak alkitabiah seperti mencium ikon, memuja ikon yang dijadikan perantara doa, doa orang mati, menyembah relik, di bawah altar gereja harus dikuburkan potongan relik santo dan lain-lain. Pak, saya mohon dengan segala kerendahan hati agar Bapak Ezra yang adalah apologet memberikan tanggapan atau membahas mengenai ajaran ortodoks ini supaya kaum Protestan tidak sampai dituntun kepada jalan yang salah. Saya tidak mendengar apa yang diajarkan, ya, juga tidak mendalami apa yang diajarkan di dalam gereja ortodoks. Ya, artinya saya hanya menanggapi apa yang saudara katakan. Jadi kalau saudara yang salah menilai gereja ortodoks, ya akhirnya ya bukan saya menilai gereja ortodoks salah, saya hanya menilai berdasarkan informasi yang saudara berikan, ya. Dan kalau dibilang Calvinis sesat, ya saya juga tidak tahu. Ya dasarnya apa bilang seperti itu. Tapi kalau dikatakan bahwa mereka mencium ikon yang dijadikan perantara doa, doa orang mati, menyembah reliks dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah praktek yang tidak benar, ya. Nah, apa itu reliks sebenarnya? Reliks itu biasanya adalah semacam sisa-sisa atau potongan-potongan dari orang-orang kudus, termasuk Yesus misalnya, ya, seperti tulangnya orang suci, ya, tulangnya Yohanes Pembaptis, ya, atau tengkoraknya Yohanes Pembaptis, atau misalnya potongan kayu salib. Ada yang mengaku bahwa ini ada kayu salib yang asli. Oh, ini paku yang dipakai oleh orang Roma untuk memakukan Yesus. Jadi ini paku yang pernah menancap di tangan dan kaki. Oh, ini adalah mahkota durinya yang dipakai oleh Yesus. Ini adalah jubah atau kain kafan yang dipakai Tuhan Yesus waktu tidur di dalam kuburan. Ini adalah dapat satu ikat rambut Maria. Nah, atau ini cincin kawinnya Maria. Oh, ini ada sebotol air susu Maria. Ya, katanya waktu Gabriel datang itu juga sebelum pergi dia kebaskan itu ada sayapnya Gabriel, malaikat Gabriel yang rontok dan macam-macam, ya, macam-macam. Pokoknya barang-barang dari orang yang dianggap suci, ya. Termasuk juga rumahnya Bunda Maria. Nah, itu semua itu dianggap sebagai reliks. Dan itu dianggap sebagai suci atau kudus. Dan karenanya itu dihargai sedemikian rupa, dicium, ya. Dan kadang-kadang dipakai sebagai perantara di dalam doa. Nah, menurut saya ini jelas adalah sesuatu praktek yang salah dan berbau penyembahan berhala. Kalau kita melakukan hal seperti itu. Selain itu juga perlu diuji klaim-klaim yang ada di balik, oh ini adalah sebotol peninggalan air susu Maria. Benar nggak? Ini adalah potongan kayu salib Yesus. Benar nggak? Ya. Karena di Spanyol itu pernah dipertontonkan itu di katedral ada 2 buah kepala Yohanes Pembaptis. Yang mana yang betul? Ya. Tulang yang seorang kudus yang namanya Neapolitan itu dibilang, oh ini tulangnya Neapolitan, seorang kudus. Nah, setelah diselidiki ternyata tulang kambing. Ya. Bulu sayapnya Gabriel itu setelah diteliti ternyata itu bulu burung unta. Dan juga bahkan di
ada orang yang mengatakan bahwa hampir di setiap kota di Italia ada mahkota durinya Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus pakai berapa banyak mahkota duri, ya. Nah, dan serpihan kayu salib, ini adalah serpihan sisa-sisa kayu salibnya Yesus. Yaitu banyak orang mengaku seperti itu. Maka ada seorang namanya Loren Bettner, dia mengutip kata-kata Calvin dan dia berkata bahwa kalau semua di situ ngaku ini potongan kayu salibnya Yesus, di sana juga ngaku, di sana juga ngaku, dan kalau semua dikumpulkan itu membutuhkan 300 orang untuk angkut semua naik di satu kapal. Ya. Nah, ini jelas sesuatu yang tidak benar. Yang heboh tentang kain kafan Turin juga, itu katanya itu kain kafan yang membungkus tubuh Yesus, itu sudah dibuktikan berasal dari abad 13 atau abad 14, kira-kira tahun 1260 sampai 1390, ya. Dan itu pembuktian itu diceritakan di dalam Reader Digest bulan November 89, halaman 34-38, ya. Dan itu di situ diulas sedemikian rupa, padahal kain itu sudah dipercaya lebih dari 600 tahun yang lalu sebagai kain kafannya Yesus. Padahal dibuktikan itu usianya itu dari abad 13-14. Jadi kalau kita menggunakan, seandainya itu betul asli pun, itu tetap tidak layak kita pakai dicium-cium lalu menjadi perantara doa atau ibadah, sembahyang dan lain sebagainya. Itu praktek yang tidak alkitabiah. Tapi seandainya, itu seandainya benar, tapi dalam kenyataannya banyak yang dipercaya religius ternyata itu dibuktikan palsu. Ya, jadi kita hanya bisa dapat datang kepada Allah melalui Yesus. Terus pakai Yesus, kepada Yesus, perantaranya siapa? Nggak ada pakai perantara-perantara. Semua kita bisa datang langsung kepada Yesus tanpa perantara. Kalau untuk ke Bapa, perantaranya Yesus. Makanya dibilang, karena Allah itu esa, esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Ya.